Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik ya. Hari ini pertemuan kedua kita di Mapel Prakarya dan Kewirausahaan. Hari ini yang akan Ibu bahas adalah terkait dengan prosedur pengurusan izin usaha, di mana kemarin kita udah bahas ya. Ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam persiapan pendirian usaha ya. Yang pertama adalah pengurusan izin usaha, yang kedua penentuan permodalan, yang ketiga penentuan tempat atau lokasi usaha, yang keempat pengadaan fasilitas produksi dan bahan baku, yang kelima rekrutmen, dan yang terakhir itu persiapan administrasi usaha. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan hari ini adalah persiapan pengurusan izin usaha ya, dimana sebenarnya untuk prosedur pengurusan izin usaha ini adalah bagian awal daripada proses kita untuk membangun suatu usaha kita ya. Yang pertama, langkah-langkah yang perlu diketahui ataupun yang perlu kita lakukan untuk pembuatan izin usaha ini, yang pertama adalah kita harus membuat situ ya. Situ itu adalah surat izin tempat usaha. Yang kedua, kita harus membuat HO. HO itu adalah surat izin gangguan. Yang ketiga, kita harus membuat SIUP. Untuk SIUP ini adalah surat izin usaha perdagangan. Yang keempat, kita juga harus membuat NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, kita juga harus membuat TDP. TDP itu adalah tanda pengenal perusahaan. Yang keenam, kita harus membuat nomor rekening perusahaan. Dan yang terakhir yang perlu kita lakukan dari prosedur pengurusan izin usaha adalah membuat AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan ya. Teman-teman, itu adalah 7 langkah yang harus kita perhatikan dalam pembuatan dari persiapan pendirian usaha ya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah situ ya. Nah, untuk situ ini adalah surat pemberian izin tempat usaha kepada seseorang ataupun badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu ya. Jadi agar kita nyaman ketika melangsungkan usaha, kita harus membuat situ itu sendiri ya. Situ itu surat izin tempat usaha. Jadi tempatnya itu sudah mendapatkan izin kayak gitu ya. Kan biasanya kalau kita jalan dimanapun itu ada ya tulisan jangan mendirikan bangunan kayak gitu. Karena memang di situ contohnya sudah dialokasikan buat apa gitu. Makanya kita harus izin tempat terlebih dahulu gitu tuh. Khawatirnya ketika kita sudah membuat bangunan di tempat tersebut gitu tuh, kalau kita belum dapat izin, sewaktu-waktu kita bisa entah itu digusur oleh pemerintah kayak gitu, walaupun notabene tanahnya adalah tanah milik sendiri kayak gitu ya. Yang kedua, teman-teman juga harus mengurus surat izin HO. HO itu adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan ataupun kerusakan lingkungan ya. Jadi kalau situ itu tempat izin usahanya, tempatnya aja kayak gitu. Tapi kalau untuk HO itu jadi kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan. Biasanya nanti juga kalau kita mengajukan kepada pemerintah kayak gitu tuh untuk membuat HO, nanti pemerintah akan menganalisis tempat kita ini aman apa enggak gitu. Kalau memang sekiranya tidak aman, maka dari pemerintah boleh menolak dari HO kita. Tetapi kalau memang dari analisisnya itu menurut pemerintah juga bagus, maka nanti kita diterbitkan HO itu ya. Nah, di sini teman-teman semua perlu diketahui bahwasanya untuk mengurus surat situ dan HO ini diterbitkannya oleh daerah tingkat 2 ya, kabupaten ataupun kota kayak gitu. Nah, kalau memang kita adalah Cilegon contohnya, berarti Cilegon itu kan kota. Nah, jadi kita nerbitinnya ke ke pemerintah daerah tingkat 2 ya, jadi di Kota Cilegon. Tapi kalau memang di situ kabupaten, kitanya ya kayak Kabupaten Serang gitu. Kabupaten Serang kan banyak ya, kayak Lebak dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman semua untuk perpanjang situ itu hanya 5 tahun ya, batasnya. Jadi kalau setelah 5 tahun itu kita harus melakukan perpanjangan gitu. Kalau tidak melakukan perpanjangan, maka surat situnya ini dianggap hangus gitu. Jadi harus siap-siap ya.
Yang ketiga kita akan bahas terkait dengan SIUP ya. Untuk SIUP ini adalah surat izin usaha untuk mendapatkan untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan ya. Jadi kalau kita mau mendirikan suatu CV, PT, firma gitu ataupun koperasi gitu, kita harus punya SIUP ini, surat izin usaha perdagangan. Nah, itu fungsinya tadi itu ya. Jadi untuk mendapatkan izin kita melakukan suatu usaha perdagangan ya. Nah, itu kita harus mintanya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan domisili dari tempat usaha kita. Kalau kita orang Cilegon, kalau memang membuat usahanya contohnya di Jogja kayak gitu ya, kita harus memintanya di apa namanya, di Jogja kayak gitu tuh ya, apa namanya, di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jogja gitu. Jadi tergantung dari tempat usaha kitanya ya. Itu ya terkait dengan SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas di sini adalah untuk pengklasifikasian ya. Jadi SIUP itu ada 3 pengklasifikasian. Yang pertama ada SIUP kecil, yang kedua ada SIUP menengah, dan yang ketiga ada SIUP besar. Nah, untuk SIUP kecil ini adalah SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih dengan 200 juta di luar nilai tanah dan bangunan. Jadi kalau kita punya modal kekayaan bersihnya itu mencapai 200 juta kayak gitu tuh. Tapi itu di luar tanah ya, di luar tanah bangunan sama tempat usaha kita. Itu masuknya kepada SIUP kecil. Nah, kalau untuk SIUP menengah ini perusahaan menyetor modalnya memiliki kekayaan bersih dari 200 sampai dengan 500 juta. Jadi kalau modal kita ataupun kekayaan bersih kita itu sudah mencapai 300 juta kayak gitu, itu berarti masuknya kepada SIUP menengah karena memang antara 200 sampai 500 juta. Nah ya. Nah, yang terakhir yaitu SIUP besar. Nah, untuk SIUP besar ini adalah SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang kekayaan bersihnya itu mencapai di atas 500 juta ya. Kalau sudah kekayaan bersihnya mencapai 500 juta berarti itu masuknya kepada SIUP besar ya. Itu teman-teman terkait dengan klasifikasi dari SIUP ya. Selanjutnya yang keberapa? Yang kesekian ya gitu, yaitu NPWP ya. Jadi kita harus punya NPWP juga. NPWP itu di sini Ibu mengambil rujukan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwasanya NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya ya. Jadi kalau kita usahanya sudah lancar kayak gitu, sudah modalnya juga sudah ya masuklah kepada tadi itu ya, SIUP minimal SIUP kecil lah, yaitu kekayaan bersihnya 200 juta kayak gitu. Kita harus wajib punya NPWP. Kenapa? Karena memang itu adalah bagian daripada kita, kepatuhan kita kepada pemerintah ya, membuat NPWP. Karena memang kalau kita tidak membuat NPWP tetapi kekayaan bersih kita itu sudah wajib pajak, kalau ketahuan sama pemerintah kita itu bisa dicabut izin usahanya gitu tuh. Ini kan lebih berat lagi nih. Jadi kalau ya memang teman-teman nanti ke depan punya usaha yang menjanjikan, omsetnya besar kayak gitu, jangan sungkan-sungkan untuk mendaftarkan perusahaannya memiliki NPWP ya. Selanjutnya kita akan bahas TDP. TDP ini adalah tanda daftar perusahaan. Di mana TDP ini adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, untuk TDP ini diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kota ya, tingkat kota ataupun kabupaten. Berarti untuk TDP ini sama ya seperti SIUP ya, seperti SIUP diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, teman-teman, pentingnya kita membuat TDP kayak gitu tuh, itu
kalau kalau pemerintah kayak gitu tuh mau memberikan dana bergulir kayak gitu, kalau kita sudah terdaftar kayak gitu ya, terdaftar perusahaannya di apa namanya, di perindustrian dan perdagangan, maka kita bisa kayak gitu kemungkinan mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Itu ya fungsi dari membuat TDP gitu, tanda daftar perusahaan. Langkah terakhir dari proses prosedur pengurusan izin usaha ini, yang terakhir adalah kita harus membuat AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan ya. Nah, di sini untuk AMDAL ini Ibu merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 yang mengatakan AMDAL adalah suatu kajian dari suatu dampak besar dan juga penting dalam melakukan pengambilan keputusan suatu usaha ataupun juga aktivitas yang direncanakan di dalam lingkungan hidup ya. Nah, teman-teman semua, untuk AMDAL ini juga bagian penting juga ya. Kenapa? Karena memang usaha kita itu jangan sampai kayak gitu tuh ya, kita memakmur tetapi orang lain mah mendapatkan imbas daripada usaha kita ya. Apalagi kalau kita contohnya usahanya memang contohnya berisi kayak gitu, ataupun yang limbahnya itu membuat bau kayak gitu, itu kan ya khawatirnya gitu tetangga-tetangga kita nggak ridho dengan usaha kita kayak gitu. Makanya ini juga harus dianalisis gitu tuh, analisis mengenai dampak lingkungannya seperti apa gitu tuh. Jangan sampai untuk membuat usaha tapi ada resiko yang lebih besar kayak gitu tuh. Kayak contohnya di sini ya, di Ciwandan kayak gitu. Di sini kan banyak pabrik industri-industri kayak gitu ya. Nah, dan memang sebenarnya untuk peta konsepnya daerah Cilegon ya, wabil khusus Ciwandan ini sudah ditunjuk oleh pemerintahnya itu untuk menjadi daerah industri gitu. Jadi sebenarnya untuk kita masyarakatnya itu di sini sudah nggak layak huni kayak gitu tuh, karena memang polusi udaranya sudah nggak baik kayak gitu. Tapi memang dari pemerintah kan belum ada kebijakan. Seharusnya memang kalau memang Cilegon ini ditunjuk sebagai kota industri gitu tuh, masyarakat sini seharusnya dikasih lokasi kayak gitu tuh ya, yang memang layak kayak gitu untuk hidup bersih kayak gitu tuh, bukan diizinkan tetapi masyarakat sininya mah terkena imbasnya gitu tuh. Nah, ini ya yang faktanya kayak gitu tuh. Biasanya perusahaan-perusahaan ini menggunakan jalur-jalur udara untuk membuat analisis mengenai dampak lingkungannya itu di ACC oleh pemerintah kayak gitu ya. Banyak kan ya kasus-kasus di negara kita juga kayak gitu yang kalau istilah sininya mah melakukan jabat tangan di luar daripada ya intinya tanda kutip seperti itu ya. Ibu nggak enak ngomongnya kayak gitu tuh, untuk biar di ACC ini AMDAL-nya gitu. Padahal mungkin kalau dilihat dari real kenyataannya seharusnya perusahaan tersebut nggak boleh gitu tuh mendirikan suatu usaha di daerah tersebut kayak itu. Tetapi karena memang salamannya tebel kayak itu, akhirnya AMDAL-nya berhasil dan didirikanlah suatu perusahaan ini ya, yang fakta di lapangan itu masih banyak seperti ini kayak gitu. Itu teman-teman terkait dengan prosedur pengurusan izin usaha. Nah, di sini juga teman-teman semua, sebenarnya ya kalau AMDAL ini benar-benar dilakukan oleh pemerintah kayak gitu, maka tidak ada yang dirugikan ya, tidak ada yang dirugikan, baik itu perusahaan ataupun baik itu masyarakat, baik itu pemerintah kayak gitu, karena memang tidak akan mengakibatkan tidak akan mengakibatkan resiko yang lebih berbahaya daripada terbentuknya suatu usaha tersebut gitu ya. Itu pertemuan kita hari ini ya terkait dengan prosedur pengurusan izin usaha. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.